Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadis kitaballah wa inna hadyu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tanamkan karakteristik syukur di dalam hati kita, sehingga setiap waktu dan kesempatan kita dapat bersyukur atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana pada kesempatan siang hari ini, yang atas kebaikan qada dan qadar Allah kita mendapatkan limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat batiniah yaitu iman dan Islam, serta nikmat-nikmat lahiriah di antaranya adalah kesehatan dan kesempatan. Sehingga di siang hari ini kita bisa bersama-sama bermajelis di majelis yang mulia untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan salat jamaah Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia meniti di atas sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, tentulah kita senantiasa berusaha untuk mencintai dan juga berusaha mendapatkan kecintaan Allah dan Rasul-Nya. Karena mencinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Semakin kokoh dan kuat kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya, maka akan semakin kokoh dan kuat pula lah keimanannya. Dan sebaliknya, semakin lemah kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya, maka semakin lemah pula lah keimanannya. Karena itu merupakan keniscayaan bagi seorang mukmin untuk senantiasa memupuk rasa kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam masalah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya,
manusia secara umum terbagi menjadi dua golongan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sesembahan atau tandingan-tandingan selain Allah, dan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman, mereka amat sangatlah cintanya kepada Allah. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang mencintai Allah, akan tetapi mereka juga menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang beriman, yang mereka amat sangat cintanya kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 22, dengan sangat tegas Allah melarang kepada hambanya untuk menduakan kecintaannya. Allah berfirman, Allazi ja'ala lakumul arda firasa wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atapnya, dan dia menurunkan hujan dari langit, dan dia menghasilkan dari hujan itu buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Karena itu janganlah kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan atau sesembahan-sesembahan, padahal kamu mengetahuinya. Pertanyaannya, batasan-batasan kecintaan kepada Allah dan kepada selain Allah itu yang seperti apa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24, di mana Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tasawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kerabat keluargamu, harta benda yang engkau usahakan, perniagaan yang engkau khawatir akan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah akan mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan kepada kita akan batasan-batasan yang jelas, bahwasanya ketika kita mencintai orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, kerabat keluarga kita, harta yang kita punya, usaha yang kita lakukan, dan juga rumah yang kita diami, dibolehkan untuk dicintai. Akan tetapi kecintaan itu tidak boleh melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya, serta jihad di jalannya. Beberapa contoh, di antara hal di mana hal-hal tersebut tadi dapat menjadi potensi menghalangi kecintaan seseorang kepada Allah dan mendapatkan kecintaan Allah dan Rasul-Nya, yaitu misalnya kecintaan kepada kedua orang tuanya. Apabila kecintaan kepada kedua orang tuanya ini
ternyata telah menjadi sebab perbuatan kemaksiatan kepada Allah, maka hal ini tentu saja tidak diperbolehkan. Kita semua tahu bahwasanya berbuat baik kepada orang tua, patuh dan berbakti adalah merupakan ibadah yang sangat agung dan kebaikan yang memiliki pahala luar biasa. Akan tetapi tetap memiliki batasan-batasan yang jelas. Peristiwa ini pernah terjadi pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau adalah dikenal sebagai orang yang sangat taat dan patuh kepada ibunya. Ketika ibunya mendengar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memeluk agama Islam, maka ibunya sangat marah dan berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, keluarlah kamu dari agama yang baru. Apabila engkau tidak mau keluar dari agama yang baru itu, maka aku tidak akan mau berkata-kata kepadamu, dan aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati. Sehingga engkau akan dikenal sebagai pembunuh dari ibumu secara tidak langsung." Ma'asyiral hadirin, menghadapi keadaan yang seperti ini, tentu saja seperti berhadapan dengan buah si malakama. Akan tetapi ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas lebih memilih Islam, lebih memilih keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibu, seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, dan satu persatu nyawa itu meninggalkan engkau, maka aku tidak akan pernah keluar dari ajaran Islam." Dan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini ternyata dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga turunlah ayat surat Luqman ayat yang ke-15. "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sabhihhuma fid dunya ma'rufan." Dan jika kedua orang kamu memaksa untuk mempersekutukan aku terhadap apa yang engkau tidak mengetahui pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau taat kepada keduanya, dan perlakukanlah keduanya dengan baik di dunia. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bisa jadi hal-hal ini pun terjadi pada diri kita, keluarga kita, atau sanak saudara kita saat ini. Kalau kita memperhatikan kisah-kisah para mu'alaf, di mana mereka yang baru saja masuk Islam mendapatkan tekanan dari orang tuanya agar kembali kepada agama yang sebelumnya. Maka di dalam hal ini, orang tua, apabila kita memberikan kecintaan melebihi kecintaan kepada Allah, maka kecintaan itu adalah kecintaan yang tercela. Demikian pula kecintaan kepada istri, anak, saudara-saudara, dan juga kepada kerabat keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tawwabun ayat yang ke-14. "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru wallahu ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Dan apabila engkau memaafkan, tidak memarahi mereka dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama memberikan penjelasan bahwasanya yang disebut dengan aduwwul lahum itu adalah menjadi musuh karena anak dan istri menjadi sebab lalai terhadap ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia tersibukkan dengan urusan istri dan anaknya, kerabat dan saudara-saudaranya, sementara hal-hal yang itu merupakan keharusan yang harus dilakukan ternyata tidak dilakukan. Ayat ini berkaitan atau asbabul nuzulnya adalah ketika perintah hijrah itu telah dikeluarkan atau diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi ada sebagian orang-orang kaum muslimin yang enggan untuk berhijrah karena dengan alasan istri dan anak.
serta harta kekayaan, dan juga perniagaan yang dikhawatirkan kerugiannya. Oleh karenanya, di dalam ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama min amwalikum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun adzim." Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah cobaan, dan di sisi Allah lah sesungguhnya pahala yang besar. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itulah maka kita hendaknya dapat membedakan mana kecintaan yang dapat melampaui batas dan mana kecintaan yang kita boleh memberikannya kepada selain Allah. Di dalam hal ini lebih jelasnya Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau memberikan penjelasan bahwasanya ditinjau dari sifatnya kecintaan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cinta yang bersifat ibadah dan cinta yang bersifat tabi'ah. Cinta yang bersifat ibadah adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ini tidak boleh kita duakan. Sedangkan cinta yang bersifat tabi'ah ini adalah kecintaan kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada harta, dan seterusnya. Yang itu dibolehkan sekali lagi apabila tidak melebihi batas kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Hadis rawahul Bukhari. Demi jiwaku yang berada dalam genggaman tangannya, sungguh tidaklah sempurna iman seseorang sehingga ia menjadikan aku lebih dicintai daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya, serta manusia seluruhnya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, manakala kita ingin mendapatkan kecintaan Allah dan Rasul-Nya, dan juga kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, kata kuncinya adalah hendaknya kita mencintai Allah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fayaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu marilah kita coba dan kita usahakan dengan upaya yang maksimal untuk senantiasa memupuk rasa kecintaan kita kepada Allah dengan cinta yang disyariatkan, bukan cinta yang kita ada-adakan atau cinta yang itu sesungguhnya hanya luapan hawa nafsu belaka. Akan tetapi cinta yang betul-betul sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, sehingga dengan demikian maka kita akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya pula. Merupakan omong kosong apabila kita mengatakan mencintai Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Ittaqillah
Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minin wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.